Chapter 105, Hantu 7. Yoyonha melihat sekilas ke lautan monster yang tak berujung dalam pandangannya yang berkabut. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dia tidak bisa terus menghitung dalam waktu lama, karena semuanya terasa seperti mimpi yang jauh bagi kesadarannya yang grogi. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Itu adalah bahwa dia tidak akan bertahan melawan pasukan monster haus darah ini. Makhluk seperti binatang menggeram, memamerkan gigi hitam mereka. Dia berhalusinasi salah satu dari mereka menggigit lehernya ketika kesadarannya memudar. Segera, ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria berdiri di depannya. Di luarnya berbohong pasukan monster. Dia tampak kecil, seperti belalang sembah yang berdiri di depan sebuah bangunan kolosal. Dia sendiri seharusnya tidak bisa menahan laut yang gelap itu. Tapi dia sendiri yang bisa kabur. Dia memaksa lengannya yang tidak bergerak untuk bergerak dan meraih lengan bajunya. Kemudian, dia berbicara dengan lemah. Tinggalkan aku, dan lari. Namun, pria itu tidak mendengarkannya, dan kembali dengan tampilan yang hangat. Jangan khawatir tentang itu dan tidur. Suaranya yang dalam terdengar lembut bersama dengan senyum hangatnya. Ini akan berakhir pada saat kamu bangun. Tangannya mengulurkan tangan dan menutup matanya. Visinya menjadi gelap. Dalam kelopak matanya yang tertutup, dia mulai melihat dunia impiannya. Itu adalah mimpi yang sama yang selalu dia miliki. Dia telah mencapai kesuksesan, dan beberapa orang membungkuk padanya. Orang-orang yang mengabaikan dan meremehkannya, orang-orang yang mengejek klannya sebagai anjing pemburu. Mereka semua berlutut di depannya. Ini adalah keinginannya yang tulus, yang harus dia raih sendiri. Ini adalah mimpinya, impian yang tidak bisa ia hilangkan. Perlahan, dia membuka matanya. Ketika kegelapan memudar dan cahaya memasuki matanya, dia melihat punggungnya. Dia tidak bisa mengingat namanya. Di tangannya berbohong senapan serbu, senjata yang diproduksi secara massal yang tidak bisa menembakkan tombak bertenaga sihir seperti artefak tombak atau menembakkan serangan pedang seperti artefak pedang. Pasukan tak terbendung berdiri di depan senjata lusuh ini. Karena kesadarannya yang limbung, waktu terasa mengalir lambat. Lautan monster bergegas ke arahnya. Binatang buas berlari dengan 4 kaki, orc menyerang dengan 2 kaki, laba-laba berlari dengan 8 kaki, ular merayap tanpa kaki, burung mengepakkan sayap, siklop bermata satu menembakkan sihir. Semua binatang iblis ini membentuk gelombang pasang tunggal, bergegas ke depan, siap untuk melahap dan menghancurkan segalanya. Terhadap ombak yang mengamuk ini, pria itu mengangkat senjatanya. Segera, kilatan cahaya meletus melawan hujan es hitam. Kecemerlangan putih mulai mengamuk dengan ganas, pelurunya mengubah dunia putih saat mendorong kembali melawan gelombang hitam. Dahi binatang. Hati para orc. Perut laba-laba. Mulut ular. Mata siklop. Pelurunya menembus titik-titik vital mereka dengan cermat, dan gelombang menakutkan terus didorong kembali. Rentetan peluru tidak pernah berhenti. Hujan peluru yang tak berujung merobek anggota monster terpisah. Perlahan-lahan, mayat-mayat ditumpuk, membentuk gunung. Keahlian menembaknya yang sempurna tidak memungkinkan serangan tunggal atau monster tunggal untuk mendekatinya. Dia menghancurkan pasukan monster sendirian. Yoyonha merasakan kesenangan yang tidak bisa dipahami. Dia menyadari betapa santai itu dilindungi oleh seseorang. Seperti yang dia katakan, dia tenang. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Kim Ha-jin. Bahkan sebelum dia menyadarinya, namanya telah memasuki pikirannya sekali lagi. Dia berharap bahwa ketika dia membuka matanya lagi, dia akan menjadi lebih santai. Kim Suho mengayunkan cabangnya. Pada saat itu, kekuatan sihirnya membentuk busur berbentuk bulan sabit yang menyerbu ke depan. Yo Dong-suk berhasil memblokirnya dengan pipa baja, tetapi bawahannya dikirim terbang jauh di belakangnya. Dengan tidak ada yang tersisa untuk ikut campur, Kim Suho menyerang Yo Dong-suk. Yo Dong-suk bertanya sambil mengayunkan pipa besinya. Petik 2. Apakah itu benar? Setelah menangkis pipa baja dengan ringan, Kim Suho menjawab. Apa yang? Bahwa orang yang ditinggalkan itu lebih kuat darimu. Kim Suho tersenyum, merasa lucu bahwa ini adalah pertanyaannya. Petik 2. Aku tidak suka berbohong. Tentu saja, Kim Suho tidak bisa memastikan karena dia hanya bertengkar dengan Kim Ha-jin sekali. Namun, dia percaya. Dia percaya bahwa Ha-jin akan berhasil. Itu tidak baik untuk Kuah. Tiba-tiba, pekikan yang mengerikan terdengar. Kim Suho dan Yo Dong-suk keduanya melirik. Shin Jong-hak mengacungkan tombaknya, menyebabkan kekacauan. Meskipun dia terlihat agak konyol, hasilnya luar biasa. Dia dengan bebas mencampurkan tusukan dan tebasan, dengan lancar dan ganas menyerang musuh-musuhnya. Di satu sisi, dia tampak seperti panglima perang kuno. Melihat bawahannya dikirim terbang, Yo Dong-suk bertanya. Petik 2. Apakah dia sekuat kamu? Kim Suho hanya tersenyum menanggapi. Meskipun dia tidak berbicara, diam berfungsi sebagai jawaban. Yo Dong-suk juga tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan pipa besinya. Koang. Pipa besinya berselisih dengan cabang Kim Suho, kedua belah pihak saling mendorong tanpa ragu. Tarik tambang mereka berlanjut, membentuk semacam keseimbangan di antara mereka. Petik 2. Yah,
sepertinya strategi kita gagal. Belum terlambat untuk kembali. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung. Petik 2. Di tengah pertempuran sengit, kedua pria itu saling menatap mata dan berbicara. Yang kamu panggil bos bukan manusia, tapi jin. Dia adalah orang jahat yang menggunakan kekuatan hantu. Konsep jin tidak ada pada titik ini dalam sejarah. Menurut buku pelajaran, kebangkitan jin hanya terjadi pada akhir 1990-an. Petik 2. Huap. Yo Dong-suk mendorong Kim Suho kembali tanpa menjawab. Kim Suho menghela nafas dengan agak enggan saat dia menyelimuti pedangnya dengan kekuatan sihir. Cahaya biru pedang berubah menjadi emas yang cemerlang. Kamu menyembunyikan kekuatan yang agak menarik, kan? Namun, hal yang sama berlaku untuk Yo Dong-suk. Tubuhnya tiba-tiba bersinar merah, dan tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Kim Suho memasang ekspresi serius saat dia memperbaiki posisinya. Pada awalnya, itu hanya menggelikan. Melihat rambut dan janggut lelaki muda itu tumbuh, Asura tidak merasa apa-apa selain kasihan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pasukannya berkurang jumlahnya, Asura mulai merasa takut. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari mata pemuda itu, dan peluru yang mencurahkannya sepertinya membanjiri dirinya. Bahkan sekarang, pasukan Asura bergegas ke arahnya tanpa henti. Dia juga tidak lupa menyelinap dalam serangan jarak jauh. Namun, racun dan gigi iblis binatang buas itu diblokir oleh penguatan kekuatan sihir dari gelang misteriusnya, dan monster yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh hanya menjadi target prioritas pertama bagi peluru yang akan dibunuh. Asura tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat pemuda itu mengeluarkan senapan serbu, dia pikir dia hanya perlu menunggu sampai majalahnya dikosongkan sekali. Namun, proses pembongkaran, pemuatan, dan pengisian ulang membutuhkan waktu kurang dari sedetik untuk dilakukan. Tidak ada satu celah pun yang bisa dieksploitasi. Tapi apa yang Asura paling tidak bisa mengerti adalah kekuatan destruktif pelurunya. Tekanan angin seketika yang diciptakan dari saat menembakkan kekuatan sihir yang tersebar, dan binatang iblis Asura menghilang saat mereka terkena. Satu peluru sering menewaskan dua binatang iblis, dan ada beberapa contoh di mana satu peluru menewaskan tiga. Binatang buas Asura sedang dibantai oleh peluru pemuda itu. Bahkan satu cakar pasukannya pun tidak dapat mencapai si penembak. Mustahil. Saat Asura menyaksikan pertarungan yang tidak bisa dipahami ini dalam keadaan linglung, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menjadi terhitung. Asura menghentikan pasukannya yang tersisa untuk maju dan mundur selangkah. Dia ingin menilai situasi dengan lebih cermat. Ketika tentara berhenti, Kim Ha-jin juga berhenti menembak. Lalu, dia bergumam lelah. Karena kamu bisa memanggil begitu banyak dari mereka, kamu pasti telah bergabung dengan hantu. Apa yang dia inginkan? Balas dendam, kekayaan, kehormatan. Kim Ha-jin menatap Asura, yang tetap diam. Dia mengarahkan pistolnya ke Asura. Kamu tidak benar-benar harus menjawab itu. Klik. Kim Ha-jin menarik pelatuknya. Asura melepaskan kekuatan sihirnya, membentuk penghalang. Pada saat yang sama, puluhan binatang iblis bergerak untuk memblokir jalur api Kim Ha-jin. Namun, tidak ada peluru yang keluar. Klik, klik, klik. Kim Ha-jin menarik pelatuknya beberapa kali lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Petik 2 titik petik 2. Petik 2 titik petik 2. Wish. Angin singkat bertiup. Asura dan Kim Ha-jin saling menatap sesaat. Kim Ha-jin mencari-cari di sakunya, tetapi dia kehabisan amunisi. Dia kemudian berbicara dengan anggun dengan ekspresi tenang. Petik 2. Tapi Asura, aku tidak benar-benar membencimu karena itu. Bahkan, saya agak mengerti dari mana Anda berasal. Petik 2. Karakter tanpa latar belakang cerita, batu loncatan untuk karakter utama dan pemeran pendukung. Ekstra, bukan penjahat. Asura, atau lebih tepatnya Cheonwa, menjadi jin karena alasan sederhana. Begitulah caraku menciptakanmu. Itu sebabnya Kim Ha-jin merasa menyesal. Bahkan jika dia benar-benar tidak merasa menyesal, dia perlu merasa menyesal saat ini. Kamu mungkin tidak punya pilihan lain untuk menjadi kuat. Dengan bergabung dengan hantu, Anda mungkin berpikir Anda bisa menjadi jin yang akan menikmati kekayaan dan kehormatan, meninggalkan nama Anda di dunia. Petik 2. Kim Ha-jin terdengar sentimental tiba-tiba. Asura merespons hanya dengan satu kalimat. Petik 2. Kamu kehabisan peluru. Aku tidak. Kim Ha-jin mengeluarkan satu majalah dari sakunya. Dia perlahan mengisi pistolnya dan bertanya. Saya ingin tahu, kehidupan seperti apa yang telah Anda jalani. Petik 2. Senyum muncul di wajah Asura. Ini kosong. Apa, tidak bisakah kamu melihat ini? Petik 2. Kim Ha-jin mengetuk majalah yang dimuat ke senjatanya, tetapi Asura membalas dengan santai. Kalau begitu tembak. Petik 2. Cih. Saat dia mendecakkan lidahnya, senapan serbu berubah menjadi pistol. Tang, 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 tang. Kemudian, Kim Ha-jin dengan cepat menarik pelatuknya. Seluruh majalah habis dalam waktu kurang dari 1 detik, dan monster yang melindungi Asura menjadi debu. Asura tersentak kaget. Lihat, saya tidak berbohong. Ditambah lagi, cerita ini sudah berakhir dengan klise. Petik 2. Dia menunjuk ke belakang Asura.
Kim Suho dan yang lainnya berdiri di sana. Bawahan Asura juga berdiri di sana, membuat Asura terlihat rumit. Petik 2. Asura melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia telah membuang banyak waktu berurusan dengan satu orang. Jelas bahwa tidak ada peluang untuk menang. Sekarang, dia hanya memiliki sekitar 100 binatang iblis, bersama dengan pasangan yang tinggal di hatinya. Petik 2. Oke. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Hantu masa lalu sedang memberitahunya sesuatu. Asura menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya berputar aneh, dan hantu itu keluar dari hatinya. Kemudian, tubuh Asura menghilang dari dunia, dihilangkan oleh hantu. Tanda hubung titik. Hantu hitam melayang di udara, membuat gerakan menakutkan dengan lolongan menakutkan. Namun, makhluk tanpa bentuk tidak bisa menimbulkan ancaman apapun. Kim Suho membawa Misteltein ke tubuh hantu, dan hantu itu langsung tersedot ke senjata kelas dewa. Misteltein tumbuh lebih kuat dengan menyerap roh. Hantu masa lalu sekarang akan terus tinggal di dalam Misteltein selamanya. Keheningan singkat turun. Kim Suho, Shin Jonghak, Chae Nayun, dan Yi Yonghan menatap pemandangan yang terbentang di depan mereka. Kim Hajin berdiri sendirian, di tengah-tengah medan perang yang sunyi dengan segunung mayat. Segera, suaranya yang jernih terdengar. Selamat datang kembali. Kim Hajin tersenyum pada mereka berempat, yang kembali sebelum terlambat. Pandangan semua orang menjadi terfokus padanya. Mata Kim Suho membawa kepercayaan, sedangkan mata lainnya membawa syok. Petik 2. Apa? Kim Hajin tidak bisa mengerti arti dari penampilan yang dia terima pada awalnya, tetapi dia segera menyadari. Penyebabnya adalah gunung mayat di depannya. Oh, ini akan segera menghilang. Petik 2. Karena koneksi kekuatan sihir terputus, mayat-mayat akan menghilang dalam waktu sekitar 2 menit. Namun, ekspresi terkejut para penonton tidak menghilang untuk sementara waktu. Saya tidak bertanya kepada Kim Suho bagaimana dia meyakinkan orang-orang di masa lalu. Meskipun ceritanya mengambil arah yang berbeda dari cerita aslinya, hasilnya kurang lebih serupa. Cukup bagi saya. Saya duduk di tanah, merasa lelah dan pusing. Saya tidak lelah secara fisik, bahkan setelah menggunakan 900 peluru. Namun, saya dikenakan pajak secara mental. Saya menyalakan jam tangan pintar saya, mencari untuk melihat pesan yang akan mengurangi kelelahan saya. Kamu membantai banyak musuh. Anda menerima peningkatan pengalaman yang sangat besar di Master Sharpshooter. Kamu menembus titik vital musuh yang tak terhitung jumlahnya. Master Sharpshooter berkembang ke kelas 5. Keberuntungan berlaku. Dengan memusnahkan ribuan atribut iblis atribut kegelapan, pemahaman tentang atribut kegelapan telah ditambahkan ke Aether. Anda mendapatkan 330 SP. Wow. Ada beberapa peringatan baru. Master Sharpshooter naik level ke kelas 5, tetapi keuntungan terbaiknya adalah pemahaman Aether tentang atribut kegelapan. Memahami atribut adalah hadiah besar, terutama ketika datang ke Aether. Ketika Aether bergabung dengan Desert Eagle, pemahaman Aether akan atribut juga berlaku untuk Desert Eagle. Itu juga sebabnya peluruku mengeluarkan warna putih. Tentu saja, peluru atribut yang dibuat dengan SP jauh lebih kuat daripada peluru biasa yang digunakan dengan pemahaman Aether tentang suatu atribut. Apa? Saya tidak bisa berpikir dengan baik karena lingkungan saya. Chae Nayun, Shin Jonghak, dan Yi Yonghan terus memberiku tatapan curiga. Maksudku, itu tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Saya mengangkat bahu menanggapi pertanyaan Chae Nayun. Petik 2. Berhentilah bercanda. Namun, Chae Nayun serius. Dia terlihat agak dirugikan. Aku nyengir, lalu mengeluarkan Desert Eagle yang berubah menjadi bentuk senapan serbu. Mata Chae Nayun, serta mata Shin Jonghak dan Yi Yonghan, melebar. Mereka jelas bertanya-tanya dari mana saya mendapat senjata seperti itu. Aku sudah bilang, saya memiliki hadiah terkait senjata. Aku hanya pasangan yang cocok untuk Asura. Petik 2. Pertandingan yang bagus. Ya, melawan sejumlah besar lawan yang lebih lemah, menarik pelatuk 2000 kali lebih mudah daripada mengayunkan tombak atau pedang 2000 kali. Petik 2. Setelah memberikan penjelasan singkat, saya menoleh ke Kim Suho, yang sedang beristirahat di dekatnya, dan bertanya. Apakah kamu membawa kristal? Ah, ya. Kim Suho memberi saya 3 kristal. Apakah kita akan kembali sekarang? Saya menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Tidak, kita akan mengembalikan kristal ini di tempat mereka berada. Hah? Ini adalah area pelatihan terbaik yang bisa Anda minta, jadi kami akan tinggal di sini selama 2 minggu ke depan. Sangat memalukan untuk pergi sebelum kita memerahnya. Petik 2. Di satu sisi, tempat ini adalah versi yang lebih rendah dari kamar waktu hiperbolik. Kita harus bisa tumbuh lebih kuat di sini. Kita punya banyak orang untuk bertanding. Saya menunjuk ke bawahan Asura di masa lalu, yang berdiri di belakang kami dengan canggung.